Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tra dalam Basiroh. Bincang asik siroh, bincang siroh ala mama dengan asik dan santai. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul kembali ya pada minggu ini setelah 2 minggu yang lalu kita melaunching ya konten pertama kami, yaitu apa arti siroh. Yang belum mendengarkan atau yang belum pernah menonton, silahkan menonton ya, dilihat di history pasti ada di situ. Dan bagi ibu-ibu sekalian yang belum mensubscribe, silahkan diklik subscription-nya ya, dan jangan lupa diklik juga tanda belnya ya, supaya setiap kali kami mengupload konten baru, ibu-ibu sekalian, mak-mak sekalian akan mendapatkan notifikasinya. Ya, alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan tayangan yang kedua dari Indonesia Siroh Institute Official, saya ditemani oleh ibu-ibu hebat, 3 ibu-ibu hebat, karena kita akan berbincang-bincang dengan tema Aku, Siroh, dan Kesibukanku. Aduh, kesibukanku berarti benar. Ibu-ibu ini sibuk-sibuk kan? Nah, yang pertama ini Ibu Puri, yang kedua yang baju hijau itu Ibu Santi, dan yang ketiga adalah Ibu Dian. Nah, kita lihat ya, kesibukan mereka itu seperti apa sih sebelum kita gali lebih lanjut. Apa keistimewaan mereka bertiga? Oke, yuk kita sama-sama saksikan video sekelumit kegiatan mereka. Nah, ini Bu Dian ya? Bu Dian gimana nih? Lagi apa nih Bu Dian? Lagi di kantor Mbak Tetra. Oke, Bu Dian ngantor. Oke, Bu Dian ngantor nih ya. Masya Allah. Selain pekerjaan utama berumah tangga ya tentunya ya. Oke, waduh. Bawa buku juga ya ke kantor, Selalu Mbak Tetra di meja selalu ada. Wah, ini yayasan siapa ini? Ini ya? Rumah Cinta Quran, insya Allah menjadi garapan kami sekeluarga. Di pagi hari saya menyediakan minuman sehat buat suami. Kemudian kalau ada waktu luang kami utamakan untuk benar-benar bisa bersama suami melihat kajian. Nah, ini cucu saya. Saya cucu alhamdulillah. Iya, kirain masih 25 tahun. Enggak lah Mbak Tetra, alhamdulillah. Iya. Masya Allah, masih sempat baca buku juga. Masih sempat, harus. Iya. Oke. Nah, ini di mana ini? Bu Dian, Bu Santi ya? Di mana Bu Santi? Iya. Ini di klinik saya. Tetra. Jadi tempat praktek saya sehari-hari di klinik Atta Aun gitu. Oke. Nanti kita gali lebih lanjut ya. Tuh, Bu Santi juga masih sempat-sempatnya buka buku di klinik ini kelihatannya. Iya, insya Allah kita coba sediakan waktu Bu Tetra. Dokter kutu buku. Alhamdulillah. Jadi demikian pemirsa, di antara kesibukan beliau ya, yang berbeda-beda ya. Bu Dian apa, Bu Puri apa, kemudian Bu Santi apa, ternyata ada kesamaan di antara mereka, yaitu mereka adalah pencinta belajar. Belajar apa? Nanti kita lebih lanjut tanya pada mereka ya. Oke, jadi gimana sih Bu Dian itu sebetulnya kegiatannya apa gitu? Kok kayaknya banyak banget. Ya kalau profesi utama tuh jelas ya, ibu rumah tangga. Terus ada sampingannya Mbak Tetra. Jadi saya tuh mengelola bisnis bareng suami. Saya jadi, Masya Allah sedap itu. Manajernya. Gitu. Bahasa kerennya gitu. Bahasa keren. Oke, nanti kita bicara lebih lanjut di dalam hal itu ya. Kalau Dokter Santi gimana? Kalau saya, qadarullah, saya melakukan profesi saya sebagai tenaga medis Mbak Tetra. Jadi saya sehari-harinya adalah berpraktek di lingkungan. Punya klinik sendiri kelihatannya ya? Ya, klinik bersama dengan teman-teman Mbak Tetra. Masya Allah. Oke, nanti juga kita akan lebih lanjut ya membicarakan tentang hal itu. Kalau Bu Puri gimana Bu Puri? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi kayak ada yayasan gitu ya. Iya, harus bisa memanfaatkan waktu Mbak Tetra bersama suami yang alhamdulillah saya punya nuansa baru. Beliau sudah purna tugas, jadi saya membuat Rumah Cinta Quran yang bisa kami kelola bersama-sama para ustazah semuanya, manfaat bagi banyak orang insya Allah. Ya, selain itu ya kerjaan rumah tangga seperti biasa. Iya, Masya Allah. Nah, jadi kan beda-beda ya pemirsa ya, kita bisa lihat bahwa Bu Dian ini pengusaha, Bu Santi adalah dokter, kemudian Bu Puri adalah seorang ibu rumah tangga yang juga sosialita pakai tanda kutip. Maksudnya sedang berkegiatan sosial. Nelly tapi juga Mbak Tetra. Nelly. Iya betul. Punya cucu. Nenek lincah ya. Iya, Nelly itu nenek. Iya, tapi lincahnya positif. Iya, positif banget, bukan yang gimana gitu. Oke. Nah, jadi
Tapi di antara perbedaan-perbedaan itu ternyata ada kesamaan kan? Tadi pemirsa bisa lihat ya bahwa mereka semua senang membaca. Itu pada baca buku apa sebenarnya gitu. Bu Puri tadi secara khusus punya tempat duduk khusus gitu. Itu lagi Saya apa bikin dan baca apa? suasana supaya nikmat buat saya sendiri. Itu paling saya tunggu-tunggu dalam satu hari saya itu baca Mbak Tetra. Itu bacanya segala macam buku atau ada khusus? Iya, di situ tempat saya baca. Tapi yang Masya Allah. lagi digandrung ini buku sirah. Iya. Oh, Buku sirah ya. lagi. Sirah. Lagi ini. Ya Allah. Sekali Bu Dia. Oke. Kalau Bu Dokter tadi juga Iya, saya sampai juga. ke klinik bawa-bawa buku terus setiap hari tuh keluar masuk tas gitu ya. Iya, insya Allah tuh saya tetap bawa dan saya sediakan waktu di waktu-waktu senggang mungkin Iya, di iya. waktu dimana saat kosong saya bisa manfaatkanlah waktu kita supaya tidak mubazir ya Mbak Tetra ya. Iya betul. Jadi sambil nunggu pasien gitu ya. Iya. Betul Mbak Oke. Tetra. Terus Mbak Dian juga tuh belajar siro juga tadi bukunya ya Iya, kelihatannya jadi ya. kalau abis ngecek-ngecek laporan tuh ya, ngecek-ngecek karyawan kerjaannya gimana, laporan-laporannya pasti kan ada waktu senggang, ya udah sambil baca. Ya, atau kalau pas ada acara kelas itu siro ikut juga. Kalau udah kelas siro udah mereka nggak pernah diganggu. Oh jadi ada kelas siro juga, iya. bukan hanya sekedar membaca. Iya. Oh masya Allah. Iya. Kelas siro Bu Santi juga ada Iya, kelas siro. ada, Oh iya. jadi ibu-ibu sekalian pada satu komunitas nih ya kelas Iya, siro kelihatannya ya. Selain Masya iya, Allah. selain baca gitu Iya. kan Mbak Tetra, tetap kita harus ikut kajian-kajian yang bisa Iya memperdalam. betul. Karena kan mungkin kalau dengan membaca saja kita bisa salah persepsi atau Betul, seperti oke, apa, iya, menambah benar, biar wawasan. lebih benar, paham, benar, nggak benar, salah benar, salah benar, paham. benar. Kalau sejarah itu kan nggak boleh salah. Iya. Itu masih ada waktu ya maksudnya udah ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus yayasan, punya cucu, kemudian dokter, punya keluarga juga, kemudian pengusaha, masih ada waktu ya buat belajar ya. Ada Mbak Tetra. Ada? Insya Allah ya, kalau ada niat pasti ada jalan. Iya. Kalau nggak ada niat banyak alasan. Keren. banget. Jadi Iya, gimana iya. ulangi biar pemirsa pada mendengar dengan jelas. Iya. Gimana Pak? Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Benar, gitu kan? benar juga, Setuju. benar Iya. keren. Jadi kalau Oke. kita alasan gini, sibuk, ngurus kan, cucu, Sibuk terus pasti kita iya. kan Udah sebenarnya. pasti nggak akan Iya. dapet. Iya. Masya itu Allah. berarti niatnya dipertanyakan. Oke, berarti Ya, tapi kalau niatnya udah udah- niat benar gitu, insya Allah ada jalan. Ada jalan dan ada waktu. Pasti dimudahkan ya. dimudahkan. kalau Iya. sudah Bu berjalan. Bu Santi, Bu Puri juga ya, Iya, iya. udah Seperti begitulah. niatnya keras sehingga Harus pasti ada. Harus ada. Pasti ada, Mas. Loh, keluarga apa nggak protes gitu ya? Udah berarti kan itu kegiatan di luar dong, ada kelas ya, Iya, mungkin nggak cuman kelas kali, terus baca harus baca di sudut ruangan, pokoknya ada waktu itu, apa nggak protes keluarga? Gimana Mbak Puri? Mbak Puri nih yang kelihatannya kan tadi sama suami segala macam. Iya. Apa Menarik suami nggak? Mbak Tetra. Soalnya tadinya saya juga berpikir untuk bisa bagaimana cara kita untuk mengkondisikan hal itu ya. Kalau saya pertama kali mungkin bikin kesepakatan dulu Mbak Tetra sama keluarga, sama suami dan sama anak-anak, karena ini kan hal baru buat si mama ya. Iya, karena sebetulnya kebiasaan baca itu sudah ada, tetapi ini kok nambah ya, karena Sirah Nabawiyah ini betul-betul pengetahuan yang baru tapi mengandung banyak hikmah gitu loh. Tapi ketika kesepakatan itu sudah kita dapat bersama keluarga, nah kita harus komit, harus konsisten. Kita misalnya saya ada waktu baca itu antara setelah duha sampai dengan sebelum zuhur. Iya. Ada dong, kita juga harus spare waktu untuk masak menjelang zuhur ya kan. Iya, betul. Sediakan makan siang buat suami. Nah, itu waktu kan berarti tinggal segitu-gitunya. Iya. Nah, kita komit di situ. Jangan udah dikasih waktu, disepakati ternyata kita pakai buat main handphone misalnya. Aduh. Nah, sekali waktu nih Mbak Tetra, misalnya kita punya agenda keluar kota misalnya ya. Itu buku dan laptop ya untuk kita bisa Zoom Ikut tiap kajian, waktu. ya, Itu Bang. jadi Terbawa ya. sesuatu yang Wajib utama. ya. Iya. Jadi bukan hanya baju bukan dan make hanya up dan lain-lain dong ya yang gitu. harus dibawa ya. Iya, tapi Itu udah kalau- bawaan wajib betul. sekarang ya. Tapi coba deh kalau Allah. misalnya sudah terjadi komitmen, udah sepakatan, keluarga mensupport Mbak. Ini matasnya buat bawa buku. Iya. Awas bukunya ketinggalan. Sampai kayak gitu. Pernah saya ketinggalan gitu Bu Puri. Akhirnya terus saya WA anakku kan di rumah,
tolong Umi fotoin dari halaman sekian sampai halaman sekian gitu. Saking nggak mau ketinggalan. Iya, karena kan memang kita ada komunitas baca ya, ada target setiap pekan berapa halaman. Jadi anak-anakku udah paham. Nah, kalau misalnya Umi tolong fotoin dari halaman sekian sampai halaman sekian, mereka nggak pernah protes karena tahu gitu. Udah sampai gitu. Jadi udah bias kalau suruh motoin berarti bukunya ketinggalan. Berarti udah jelas nih Bu Puri, Bu Dian tuh udah jelas keluarganya mendukung. Nah, kalau dokter itu kan kegiatan kedokteran sendiri udah sibuk banget kan. Udah gitu ditambah lagi kegiatan belajar gitu. Nah, gimana Bapak dan anak-anak? Masih ada sela-sela waktu tuh, dokter. Protes nggak mereka Kalau masalah sama Bu protes- Dokter ini? Masalah protes sepertinya enggak sih Mbak Tetra ya, karena juga seperti Bu Puri juga gitu ya, dan kemudian kami sudah komunikasikan dengan suami dan anak-anak, bahkan mereka support sudah bilang, bahkan mereka tadinya mereka mempertanyakan, ibu masih sanggup. Saya bilang insya Allah kalau memang. Oh, jadi mereka mempertanyakan betul, juga masalah ada waktunya ya? Benar. Ini udah terbukti nih Mbak Tetra. Udah kan? Benar-benar Iya. kita harus niatkan Masya Allah. ya, meskipun ada Tapi sedikit tapi kegiatan rumah tangga nomor 1 dong. pastinya. Pasti. Iya. Kita Ya. ini sebenarnya semua ibu rumah Rumah tangga. tangga. Profesi Iya. utama. Artinya Profesi nggak utama. mungkin kita nggak mungkin kita setoran misalnya gitu kan, tapi tidak masak siang gitu itu kan. dia. Nggak ada tuh di kampus Semoga ibu-ibu. nggak terjadi begitu Nggak ada di Ya, kampus ya. ibu-ibu ya. Dijaga Alhamdulillah. banget jangan sampai begitu. Terus apa sih kok ibu rumah tangga, dokter, pengusaha kok pengen belajar siroh itu ada korelasinya nggak dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari atau kegiatan utama ibu-ibu sekalian gitu, kok khusus mempelajari siroh sampai buku dibawa-bawa gitu ya? Ada nggak sih korelasinya? Sirah itu kan kita belajar Rasulullah ya, Rasulullah dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang jadi generasi terbaik ya. Itu kan kita sudah tahu bahwa beliau itu kan manusia terbaik di muka bumi ini. Nah, kita jadi umatnya harus belajar dong ya gimana Rasulullah, dan saya sebagai pebisnis itu belajar dari beliau itu kalau kayak sunnah wudhu, sunnah bagaimana caranya sholat gitu kan, itu sudah pasti. Fikih ya, fikih itu kan sudah pasti, udah pasti. Pasti utama. Tapi yang sebagai pertama. pebisnis itu kita juga belajar di beliau itu bagaimana sih berinteraksi dengan orang-orang yang di bawah kita, dengan orang-orang yang dipimpin oleh kita. Itu Rasulullah sudah mengajari kita bagaimana cara berinteraksi seperti itu. Bentar Mbak, Iya. sekarang kan banyak itu buku-buku modern tentang manajemen gitu. Iya. Bedanya dengan siroh yang diajarkan, manajemen yang diajarkan Rasulullah apa? Saya juga belajar juga Mbak Tetra ya. Saya juga ikut coaching gitu ya. Setelah aku belajar ternyata ini udah diajarin sama Rasulullah ini 14 abad yang lalu gitu. Jadi semua sumbernya dari situ dan semua sudah Rasulullah ajarkan tentang gimana kita membangun visi misi, gimana kita berinteraksi sama bawahan kita, gimana sebagai pebisnis harus yakin, kan harus yakin kan? Iya, Misalnya tahun depan nih 2022 omsetnya harus naik 5 kali lipat scale up gitu kan. Nah, Rasulullah udah ngajarin tuh gimana keyakinan kita, gimana kita harus harus punya cita-cita yang besar, itu udah diajari. Berarti ya Belajar kalau dari kita situ mempelajari lah, siroh ya. udah kemungkinan kita nggak butuh lagi ya training-training itu ya. Iya, Karena semua sudah ada di asal kita betul-betul memahami Benar-benar, betul iya, ya. Tidak iya. hanya sekedar baca peristiwa-peristiwa Iya, doang, iya. betul-betul harus dipahami. Iya, jadi ya Rasul kan manajer handal ya, gitu. Jadi ada sebenarnya itu nggak cuma tadi sunnah-sunnah ibadah tadi ya, tapi sunnah memimpin. Kok pelan banget Mbak, agak kerasan Mbak, gitu ya? takutnya pemirsa nggak denger nih. Oh iya. Sunnah memimpin tuh Mbak Tetra ya. Yang kadang kita namanya sunnah itu sekarang kan mohon maaf ya, ada yang mereduksi kayaknya sunnah itu cuma hanya ibadah khusus gitu. Padahal cara kita memimpin organisasi, memimpin bisnis ya, memanage bisnis
itu sudah ada contohnya Mbak Tetra. Dan kalau kita meniatkan mencontoh Rasulullah itu insya Allah sunnah. pahala. Dan itu pahala. Iya, betul. Masya Jadi Allah, diniatkan Masya Allah, seperti Masya itu. Allah, Masya Diniatkan bahwa ini ada contohnya dari Rasulullah gitu. Dan komplit ya Mbak, kalau dalam perusahaan Komplit. tuh misalnya ada masalah, Rasulullah mencontohkan solusinya. Iya, iya. Itu ya terhadap rentang umur yang mungkin Mbak Dian punya bawahan umur sekian-sekian, menghadapinya seperti apa Betul. juga. Sudah ada. Rasulullah pas perang Honda tuh ya, pas perang Honda Mbak Tetra, itu kan ketika kita mau pakai strategi yang mana gitu kan, kan nggak kan ada nih ya, ada pemimpin-pemimpin bisnis yang pokoknya kita pakai strategi ini, nggak mau tahu itu, nggak mau Iya, tahu iya. bawahannya. Tapi Rasulullah nggak seperti itu. Diktator Beliau gitu ya. mencontohkan. Kemudian kan ada strategi ini, beliau akhirnya masukkan Iya, dari bawahan. dan beliau mau mengadopsi, Betul. menerima masukan. Iya. Akhirnya kan dipakai itu pendapatnya Salman Al Farisi kan, Iya. akhirnya perang pakai Iya. parit itu Iya, tadi. Nah, iya, gitu. Masya Itu Allah. udah Rasulullah contohkan gitu Mbak Tata. Iya, Jadi iya. kita tuh sebagai pebisnis sudah lengkap deh kalau Oke. belajar dari Oke, iya. situ gitu. Oke, berarti ada korelasinya ya Banget, untuk bisnis banget. Nah, Jadi kalau jangan sampai sama kedokteran ada korelasinya nggak? Secara kan Rasulullah bukan dokter ya. Iya. Tapi gimana? Ada nggak yang Hmm, membuat ya, Bu Kak, Dokter belajar sirah itu yang kalau kemudian Rasulullah itu ya Mbak Tetra, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Dian, bahwa Rasulullah itu merupakan suatu panutan ya, Ya, panutan oke. manusia yang paling hebat lah ya. Jadi kalau dari pribadi saya mengambil sisi dari ini adalah bagaimana seorang Rasul, seorang pemimpin, seorang manusia yang terbaik ya di dunia ini bisa menerima, mendengarkan keluhan-keluhan dari para sahabat, para kaum muslimin pada saat itu, karena pada masa itu masalah-masalah yang mereka hadapi itu kan sangat kompleks ya, dan masalah-masalah itu bisa menjadikan suatu penyakit-penyakit tersendiri pada mereka ya. Jadi bukan berarti dalam kesehatan ini terus Rasulullah harus mengobati, tidak harus begitu. Iya, iya. Jadi Oke. mereka itu dengan cara Rasulullah itu bisa mendengarkan keluhan-keluhan mereka, bisa mendengarkan apa yang mereka rasakan, permasalahan mereka, itu sangat sekali membantu. itu memang ada penelitiannya kan ya Bu Dokter, bahwa kesehatan fisik itu dari kesehatan jiwa gitu ya. sangat mempengaruhi. Jadi memang saya juga pernah mendengarkan itu ya Mbak Tetra, bahwa suatu penyakit itu sebetulnya 70% itu dari psikis ya, dari psikis kita, dari psikosnya. psikosomatis Bisa. bisa dibilang gitu. Jadi Masya Allah. kalau kita bisa mengobati sebanyak 70% itu ya, sebesar 70% itu intinya bisa mereka tuh mengeluarkan keluhan-keluhan mereka, insya Allah yang 30% itu lebih mudah. Iya. Bukan saya meniadakan ilmu kedokteran ya, bukan, tapi dengan cara kita mau mendengarkan pasien kita mau atensi ya kepada mereka, insya Allah itu mereka lebih nyaman untuk bisa Itu sudah menghadapinya. melepaskan ya Betul beban-beban sekali. mereka Betul gitu ya. sekali. Jadi ya boleh dibilang bahwa Rasulullah dokter juga dong ya, walaupun bukan MD ya. Ya, betul, Tapi betul, kan betul. beliau dengan nasihatnya, Dengan nasihatnya. itu juga menyembuhkan ya. Dengan kesejukan apa iya. yang beliau sampaikan itu sudah menyejukkan Iya, sekali. Kasih Masya sayangnya Allah. itu juga terpancar. Menyembuhkan. Iya, bisa Jadi menyembuhkan. wajahnya ya. Seni mendengarkan ya. Iya. Betul Mbak, karena mohon maaf ya, sekarang itu mungkin waktu-waktu yang lama ya, yang lalu ya, mungkin sekarang tidak ya. Dengan kesibukan seorang dokter, mereka tuh merasa bahwa seorang dokter itu tidak bisa ditampik. Apa yang disampaikan dokter itu harus Nggak bisa 100%, dibantah maksudnya? Tidak bisa dibantah. Oh, 100% benar gitu ya. Oh, iya, Padahal kalau menurut saya pribadi ya, mungkin berbeda ya setiap orang, tapi ini pengalaman saya pribadi bahwa dengan mereka mengeluh kesahkan itu keluhan mereka itu lebih baik, karena yang tahu tentang penyakitnya itu kan si pasien ya kan, Iya, betul. bukan dokternya Betul, gitu ya, betul. yang merasakan. Jadi nggak mungkin pasien itu datang tiba-tiba kita kasih resep, kan Iya, kita nggak iya, tahu iya, ya. iya. Nah itulah
perlu menggali bagaimana cara berbicara, cara mendengarkan, Iya. cara atensi. Nah, Iya, itu iya, mungkin yang iya. sangat Jadi Curcol yang juga ya, utamanya pasien kadang curcol juga ya. betul. Iya, Iya, jadi padahal jadi yang bukan- utama bukan itu di penyakitnya. mendengarkan itu ya, dan Mendengarkan. kita mendapatkan contoh yang sangat, Sangat baik baik. dari Rasulullah Dari Rasul, Shallallahu ya. Alaihi Wasallam ya. Masya Allah ya, berarti oke, berkaitan sangat ya dengan Iya, kedokteran, betul, dan betul. makanya belajar sirah itu menjadi penting juga Iya, buat dokter menjadi ya. inspirasi buat kita semua. Iya. Kalau Bu Buri gimana nih? Bu Buri kan ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga ya susah nggak susah sih ya jadi ibu rumah tangga. Susah kayaknya. Cuman kan ada kegiatan sosial dan lain sebagainya itu loh. Iya, Bu. iya. juga. Ada Iya. ada korelasinya nggak sih dengan belajar sirah ini? Pasti Mbak Tetra, kalau buat saya dulu ya, ini pastinya sebuah cara untuk mengintrospeksi diri. Karena memang Rasulullah itu sikapnya, sifat-sifatnya, karakternya itu sudah segudang, semua itu kesempurnaan yang tidak ada lagi tandingannya. Itu dia. Lalu kemudian saya pikir ya, di orang-orang terdekat saya, suami, berarti dia adalah ayah gitu ya. Anak-anak saya, ada yang sudah membina rumah tangga, ada yang belum, masih belajar. Ketika saya membaca tuh kadang-kadang saya suka nangis sendiri. Ya Allah, Rasulullah itu begitu mewakili setiap kondisi gitu loh. Jadi saya memposisikan diri saya, korelasinya tadi itu adalah saya ingin mendukung peran-peran. Selain saya juga mengintrospeksi diri, saya juga harus baik dulu ya. Iya, betul. Nah, baru saya pikir ada contoh-contoh Rasulullah mengenai seorang ayah seperti apa, seorang suami seperti apa harusnya. Dan saya juga belajar bagaimana para istri Rasulullah harus seperti apa saya memperbaiki diri kepada sikap-sikap saya kepada suami. Kemudian anak-anak saya yang sudah berumah tangga, baru membina rumah tangga, Rasulullah itu begitu sayang kepada menantu, menantu pun begitu respect kepada mertua, begitu ya, sama seperti memperlakukan anak sendiri. Kemudian anak saya yang masih pemuda ini juga mesti dikasih bekal-bekal strategi ya. Beliau itu kan pemimpin di kala masih muda. Seperti itu. Kita juga pastinya punya putra-putri yang masih seumur. Ya seperti itu ya, dokter ya, sama Mbak Dian ya. Jadi sumber masukan juga ya buat mereka. Tapi ya. mereka mau tuh gitu, maksudnya mendengarkan gitu. Ini loh kisah-kisah Rasulullah gitu untuk dijadikan contoh kehidupan mereka. Mereka mau tuh gitu kan. Sementara ini kayaknya baru ibu-ibu aja yang suka sirah nih. Kalau keluarga sendiri gimana? Ketularan nggak? Ya, sedikit bisa. Kalau mersis gitu ya belum ya. Iya, tapi dikit-dikit. Paling nggak gini, ketika kita buka buku sirah, orang tuaku udah, kita tua bukan senior ya? Tua apa senior nih? Senior. Oh, senior. Lebih baik jadi Senior berpengalaman. amin. Jadi umiku udah senior tapi masih rajin baca buku, masih ikut komunitas baca, ya ikut kelas gitu. Itu kan juga udah pendidikan secara nggak langsung ya. Artinya apalagi aku yang masih muda gitu. Ya dikit-dikit lah, Mbak Tra, kalau persis gitu ya. Kalau saya sih tadi lihat di videonya Bu Puri, kelihatannya nonton bareng tuh ya sama Bapak ya. Kadang-kala harus disempatkan supaya kita Ya bisa. kan berarti Bapak udah ke bawah tuh kalau kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah Mbak Tetra Terpapar ya. Dan itu di mobil ya sudah mulai di setel itu. Jadi kalau kita pergi duduk itu, duluan Bapak yang setel kajian. Jadi itu ternyata kan kita nggak usah bilang harus ya. Ternyata lebih banyak dinikmati ketika kita bersama dimanapun, di rumah bisa, di jalan ternyata bisa. Dan anak-anak di belakang nggak protes tuh. Iya. Malah konsentrasi ikut mendengarkan. Iya. Di mobil apa ya kalau macet kan waktunya. Itu benar-benar harus kita ibu-ibu siasatin. motivator keluarga. Canggih banget. Nah, terus udah ya kelihatan banget ya bahwa sirah nabawiyah gitu ya, contoh-contoh yang sudah diberikan Rasulullah secara langsung itu kan sudah bisa meresap di kita, kemudian bisa kita aplikasikan dalam keluarga, dalam kehidupan ya. Ada nggak sih kisah-kisah lain gitu ya dari sirah ini yang mungkin menginspirasi gitu, membuat ibu-ibu sekalian untuk terus menjalankan kehidupan ini dengan penuh semangat ya, dengan niat yang baik gitu, yang dari kisah-kisah sirah yang sudah dipelajari itu ada nggak? Kalau saya ya Mbak Tetra, Gimana, Bu? mungkin
kurang dimunculkan ya, bahwa pada zaman Rasulullah itu dahulu juga ada seorang sahabat wanita Sahabiah ya. Sahabiah, betul, Sahabiah, itu yang bernama Rufaidah ya. Rufaidah. Rufaidah. Oh, iya, Nah, iya. beliau itu adalah seorang perawat wanita pertama di zaman Rasulullah. Oh, ini dalam hal kesehatan nih. Kesehatan, Oh, iya. nakes Nakes nih. lah ya. Oh, Yang Masya sekarang Allah. namanya biar nakes. pas, biar pas nih. Iya, Gimana betul. gimana? Jadi beliau itu memohon izin kepada Rasulullah untuk bisa ikut dalam mendampingi beliau untuk mengobati para mujahid-mujahid pada saat itu, pada saat Berarti perang beliau besar. ada di tempat peperangan dong ya? Betul, Ada. betul. Itu ada, beliau tuh ada di tempat Perang Kondak juga perang ya? Kondak Perang juga. Kondak, Jadi kan iya. perang besar ya. Iya, iya, Dan betul. beliau mendapat kesempatan dari Rasulullah untuk bisa mengobati para sahabat-sahabat Rasul yang ikut Terluka. berjuang, berluka, dan mungkin yang apa ya namanya ya, melindungi yang siapa-siapa yang bisa dibantu gitu. Oke. Dan Rasulullah memberi izin tidak pada beliau? Alhamdulillah, Iya, beliau memberi memberi izin, izin iya. ya, memberi izin. Jadi ini kayaknya tuh kita harus punya semangat juga bahwa seorang ibu, seorang wanita Seorang itu oke. bisa juga gitu Iya, berperan iya, 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 iya. peran aktif Oke, ya di dalam oke, kesehatan oke, ataupun oke, di mana oke. saja. Jadi tidak ada dispute lah ya, tidak ada dispute gitu Ya. bahwa perempuan boleh berperan atau nggak boleh Nggak boleh, berperan betul, di luar betul, apa di betul. dalam gitu. Contohnya sudah ada Sudah ya, ada di zaman terutama Rasulullah. yang diambil oleh dokter Santi kan tenaga Karena nakes iya, ya. betul. Karena kan kita ketahui tenaga nakes itu juga kerjanya siang malam kan. Betul, Ada betul, shift-an, iya. betul. Dan Rasulullah juga Niatnya di mengizinkan. ini niat tadi ya, niatnya di apa? Diperkuat lagi bahwa kita, kita buat apa sih? Iya, gitu. Iya, dan kita iya, memang iya, untuk iya. ibadah ya, Betul, Yan, betul, ya. Masya Itu Allah, ibadah Masya dan dakwah itu kan bukan hanya dengan cara mengajarkan itu ya, tapi dengan cara kita berperan aktif itu Iya. insya Allah lah bisa sama-sama. Jadi niat Di saya mana juga saja bisa ya Betul, Bu. kita ya. Sesuai kapasitas. sesuai, Iya, iya. Iya. Ya, jadi Profesi menguatkan dokter Santi lah ya, udah Insya tidak Allah. ada keraguan gitu. Insya Allah. Bahwa saya kerja Bismillah. keluar rumah gitu, kadang-kadang sampai malam gitu merawat orang lain yang sakit gitu. Insya Allah itu sudah menjadi disetujui lah ya, Iya, dengan betul, Mbak. dalam syariat ya, Masya Allah. Kalau Bu Buri gimana? Ada cerita Ada, yang saya tertarik ya Mbak Tetra, dua tokoh wanita Oh, iya. yang bernama Fatimah binti siapa ya? Sebentar. Fatimah Abdul Malik. binti Abdul Abdul Malik. Oke. Iya. Beliau ini istri dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, betul ya. Oke. Nah, itu beliau itu sudah terbiasa hidup mewah dari kalangan ayah, kakeknya dan kakak-kakaknya yang semuanya adalah pejabat ya Khalifah. Oh, jadi Ya, keturunannya tuh betul. memang keturunan Iya. darah biru lah ya. Betul. Oh, kita Oke. darah merah ya. Darah Nggak tahu, nanti tanya dokter Santi ya. Kita cek darah. lah pastinya. kehidupan yang mewah itu yang sudah biasa dia alami ya. Kemudian Sosialita ya, Bu, ya. betul gitu, begitu dan begitu menikah pun suaminya juga terpandang ya dari keluarga kaya. Oh, Tetapi betul. ketika suaminya menjabat dan kemudian mengajaknya untuk lebih zuhud, artinya lebih merakyat, menurunkan levelnya, itu memang semula ada penolakan, tapi kemudian dengan serta-merta merasa lebih mau mengimbangi itu poinnya ya, bisa yang mengimbangi digarisbawahi ya. suami gitu ya, sehingga suami akan merasa nyaman karena istrinya tidak bisa diajak untuk Dan patuh juga ya. Iya. Walaupun dia seorang terpandang, walaupun dia seorang yang kaya, begitu suami ya ya. oke, saya setuju. Nah, satu gitu. lagi sama itu dialami oleh tokoh Zubaidah binti Zubaidah binti Ja'far. Iya, yang istri dari Khalifah Harun Khalifah Harun itu juga demikian. Jadi berdua mereka ini masih muda, menikah muda, dan kemudian dua-duanya berasal dari keluarga yang kaya, darah biru lah ya. Kemudian pendidikan Zubaidah ini tinggi, beliau juga ya cantik, terhormat, kemudian ahli sastra gitu ya. Ketika mendampingi suami itu sering sekali memberikan masukan-masukan. Artinya hormat
tetap hormat, betul. hormat ya. Hormat, Tetapi patuh. dengan segala kapasitas yang dia miliki dia tetap hormat. Tetapi bisa menjadi partner, itu yang paling penting. Iya, Ini iya, garisnya, iya, iya, menjadi partner karena semua apa yang menjadi masukan diutarakan dengan baik, kemudian menjadi berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan suaminya, Oh, terhadap oke. keputusan-keputusan terhadap Oke, untuk oke, negara, oke. menguatkan. Itu Iya, yang saya pikir amat sangat bisa saya ambil Iya, gitu ya sebagai contoh seorang istri yang mendampingi suami itu harus dengan tetap dengan segala hormat, tetapi kita mencoba untuk bisa menjadi teman diskusinya setiap saat gitu Partner ya. Dengan Partner cara itu yang tadi. tetap menghormati Betul. gitu. Jadi kadang-kadang kan suami, ya Allahu alam sih, mungkin suami-suami sekarang gitu kadang-kadang kalau istri ngasih tahu gitu kan suka apa gengsi apa gimana gitu, tapi beliau mungkin cara menyampaikannya sangat baik ya, Betul, sehingga betul. bahkan bisa menjadi kebijakan-kebijakan Iya, yang diambil iya. untuk negara. Betul. Ya, Karena Masya kita juga Allah, mungkin ada Masya pemikiran Allah. yang bisa kita sumbangkan. Betul, Tapi betul. caranya kan Berarti sesuatu juga yang beliau baik itu- itu belum tentu ya, dengan cara yang kurang baik Betul, bisa betul. jadi tidak tersampaikan dengan enak. Dan dengan diambilnya beberapa pendapat beliau untuk menjadi kebijakan negara itu kan berarti beliau pinter banget ya. Betul. Cerdas, emang cerdas, cerdas cerdas banget. kan? Mungkin Ya. kalau Iya. sekarang tuh level menteri gitu Nah, ya. iya. Masya Jadi memang Allah. levelnya tuh sama, Zubaidah sama suaminya ya, Harun Ar-Rasyid. Iya. Kadang berdebat gitu juga. Karena levelnya tadi cerdasnya sama. Tingkat Iya. kecerdasannya, dan debatnya mungkin debat intelek ya, bukan Iya, debat emosi bukan- gitu ya. Bukan debat ini, kalau kita kan pokoknya atau ini kurang ini gitu ya, apa namanya? Bulanannya. Iya, Semua bukan apa yang mahal ngececel lah gitu ya. kan. Nah, itu nggak gitu. Ini benar-benar memikirkan negara dia. Betul. Masalah sastra juga gitu juga. Jadi bener-bener level tinggi lah kayak gitu ya mungkin Itu ya. juga bisa diambil tuh kalau dari sisi Mbak Dian kan ada kemampuan mengolah keuangan ya, di mana memang ada dana pribadi, ada dana negara, tapi masya Allah itu tokoh Zubaidah itu mungkin Mbak Dian bisa ambil contoh dari sisi bagaimana dia betul-betul memanagenya dan ini kan mengolahnya untuk negara, padahal itu juga dari terhadap kepekaannya, kepekaan iya. terhadap sosial. Jadi Zubaidah itu masya Allah nggak cuma cerdas, nggak cuma bisa jadi partner bagi suaminya yang sudah diutarakan oleh Bu Puri, tapi itu kepekaan sosialnya tuh tinggi banget. Itu setelah menikah atau memang dari dulu? Dari dulu. Oke. Nah, itu karena dia pakai harta pribadinya loh. Ketika jadi Zubaidah itu sekarang masih ada Mbak Tetra, itu pernah membangun kanal. Oh ya, Namanya Kanal Zubaidah. Nah, itu kemudian beliau itu juga membangun rest area jalan dari Baghdad sampai Mekah. Masya Nah, itu berapa kilo ya? Allah. Baghdad Ratusan Mekah. ribuan kilo. Ya, dibangun jalan. Ini mestinya ada peta di sini ya. Lain kali mungkin bisa ada peta nih. Nggak cuma jalan Mbak Tetra. Kalau sekarang ada rest area. Rest areanya juga dibikin nih. Iya, nggak cuma area juga, ada bakery di situ gitu. Jadi Itu ini nggak gratis nggak? Buat free. ya, jadi Zubaidah itu ketika pergi haji ya, itu kan beliau itu melihat jamaah haji itu pada kehausan ya. Ya. Akhirnya beliau memanggil bendaharanya gitu kan, panggil insinyur gitu, kita bangun kanal. Masya Allah. Itu jadi pakai uang negara apa pakai uang? Bukan Mbak Teta, pribadinya. Pakai uang Kan pribadi beliau kan ya. kaya raya. Iya. Jadi aslinya itu sudah kaya, dapat suami kaya, tapi dia punya harta itu bukan untuk menumpuk kekayaan. Buat apa? Buat numpuk-numpuk kekayaan, Iya, bukan. iya. Tapi yang saya garis bawahi, yang kita garis bawahi di bold ini adalah kepekaan sosial. Nah, itu yang makjeleb lah. Iya. Jadi kadang kan kita kan kaya tapi buat pribadi nggak kadang-kadang ya. kadang Sebetulnya tetangga atau mumpung ada kesempatan ya, karena suaminya sedang Menjabat. menjabat pada saat Tapi kan- puncak tapi kejayaan. nggak Tapi nggak pakai uang Iya, negaranya iya, itu artinya, loh. betul. Itu kan yang Ini spesial. maksudnya memberikan apa yang dia miliki Iya, untuk iya. Sebetulnya kan bermanfaat kalau sebaik-baiknya dipikir-pikir, buat Pernah rakyatnya. protes juga loh Mbak, sama bendaharanya Zubaidah gini. Kalau sekarang bahasanya mungkin gini ya, Ibu sudah terlalu banyak ini yang kita keluarkan. Ibu sudah mengeluarkan 1 juta dinar untuk kanal itu. 1 1 juta juta dinar berapa miliar itu tuh? sekarang itu berapa kalau triliun? di kurs itu 4 triliun 4 triliun Uang pribadi ya? dari uang pribadi. Nah, Untuk itu pernah diprotes sama kanal itu. negaranya. Apa nggak terlalu banyak? Ini sudah keluar uang 4 triliun kalau sekarang gitu ya.
Tapi yang bikin makjeleb itu apa kata Zubaidah? Mm-mm. Sudahlah, balasan Allah tidak Jauh. terhingga. Hmm. Jadi artinya apa? 4.000 itu kecil dibanding balasan Allah. Nah, itu mindset seperti itu yang harus, nah terutama saya ya. Nah, ibu-ibu nggak ya? Kalau saya tuh makjel banget ya Allah. Kadang kita infak itu, aduh di doa, Dihitung ya? ya ini saldo gini mau infak segini, aduh berkurang nggak gitu ya. Itu kan memang setan itu meniupkan ini takut miskin. Padahal Allah Tadi udah itu menjanjikan tadi, 10 kali lipat iya. loh. Kata Zuwaidah, biar saja balasan Allah tidak terhingga. Iya. Ya, walaupun kata Zuwaidah, satu ketukan palu itu harganya 1 dinar, tidak masalah. Balasan Allah tak terhingga. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang bikin selalu ya merinding Allah, gitu ya. Itu berarti Semoga memang kita bisa pribadi sosialnya itu udah tinggi ya. Iya. Pasti juga karena mencontoh. Nah itu kalau kita para belajar sahabat. sirah gitu ya Allah, kita berarti belum apa-apa. Kadang kita nggak peka, misalnya kita ada proyek dakwah apa gitu kan, ayo siapa yang mau ini, Mikir kita Kita ya. diam. mikir gitu ya. Ada berapa ya di bank? SPP anak sekolah kemarin Masih belum ya, belum bulan depan lunas. belum ya. Ini belanja udah naik semua gitu ya. Kadang-kadang mikir gitu. Kita lupa tadi mindset bahwa balasan Allah itu tak terhingga. Iya. Itu yang bikin makjeleb, yang bener-bener aku bold tuh bener gitu. Itu hanya akan dirasakan orang-orang yang memiliki rasa percaya diri yang besar. Percaya dan diri yang keyakinan besar kepada Allah. Percaya diri yang besar untuk percaya kepada Allah. Iya. Betul. Ya kan? Masya Allah. Ya begitulah pemirsa seru banget ya apa yang sudah disampaikan ibu-ibu ini. Begitu banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dengan mempelajari sirah ya, baik di kehidupan kita secara umum maupun secara khusus, di mana mereka masing-masing adalah seorang dokter, seorang pengusaha, seorang sosialita, pakai tanda kutip ya, bukan sosialita yang kesana kesini gitu, tapi yang memang sosial gitu ya. Masya Allah, berarti kan memang ini banget ya, inspiratif banget untuk belajar sirah itu. Iya, relate gitu. Dan juga selain itu juga berpahalanya itu. Sekali lagi saya mau ngulang-ulang ya, pemirsa, bahwa belajar sirah itu berpahala karena kita akan menambah rasa kecintaan kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang soleh, kepada sahabat-sahabat Rasulullah ya. Ketambahan kecintaan kita kepada mereka tentunya juga akan menambah pahala juga bagi kita, karena memang kita diminta untuk selalu mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Simak sekali lagi yang belum menonton di episode yang pertama tentang apa itu sirah. Ya, itu sharing dari ibu-ibu yang sebelumnya juga bagus-bagus ya, jangan lupa. Terima kasih banyak ya, ayo saya sampai merinding loh barusan dengerin kisah-kisah dari ibu-ibu sekalian. Ya Mbak Allah, Tetra. inspiratif banget. Saling Ya. menguatkan Iya, kita iya, ya. iya. Mudah-mudahan saya dan juga para pendengar dan para pemirsa ya bisa mendapatkan manfaat dari bincang-bincang kita pada hari ini tentang aku, sirah dan kesibukanku. Sekali lagi terima kasih. Ya. Sami-sami. Ya, Sama-sama, demikianlah ya pemirsa apa yang bisa kita tampilkan pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Jangan lupa buat yang belum subscribe dong sekarang, dan klik gambar gambar lonceng, dan klik gambar loncengnya supaya kita bisa selalu memberikan notifikasi pada tayangan-tayangan yang baru kita tampilkan. Oke. Demikianlah, ketemu lagi insya Allah dalam Basiroh, bincang asik sirah, bincang sirah ala mak-mak dengan asik dan santai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Makasih.